Halo, balik lagi sama gue Rafael Wawancara Nomeda. Dan ya, balik lagi sama gue di uh, Akan baik lagi gitu ya. Jadi kali ini gue nggak tahu nih bakal masuk playlist apa gitu ya. Mungkin nggak gue masukin playlist gitu ya, karena gue juga bingung. Ini gue mau bikin masuknya tuh ke apa gitu ya. Jadi nggak balik lagi di sebenarnya gitu ya. Gue bingung masukin ini di playlist apa gitu cuy. Jadi pada video kali ini ya, pembahasan kita pada video kali ini ya masih sama tentang anime. Yang untuk out of context belum gitu ya, ada beberapa hal yang viral gitu ya di Indonesia terutama itu ya, yang mau gue komentarin ya kan. Tapi ya nggak dulu gitu cuy, mungkin lebih ke manusiaan gitu cuy ya, lebih ke manusiaan mungkin gitu ya. Ini sebenarnya gue juga pengen bikin itu sih, lebih pengen ngomong sih, tapi ya oke lah ya, tapi ya oke lah ya, nanti gue mengumpulkan keberanian dulu gitu cuy ya. Jadi video kali ini kita ngebahas yaitu yang namanya anime recycling gitu ya, atau anime daur ulang yang untuk beberapa orang yang bilang kayak ngebosonin, alurnya udah tahu akan dibawa kemana dan segala macem gitu cuy. Jadi gue mau ngebahas soal itu gitu ya, dan pendapat gue gitu ya. Sini yang recycling itu yang mirip-mirip itu kayak Yusa Party itu, mirip itu kalau di Spring ya, apa-apa nih yang di Venice juga, dari apa namanya tuh, dari dari partian pahlawan juga. Nah ini gue cari dulu. Nah ini kalau Yusa ini pure komedi gitu ya. Komedi Chige bukan, itu mirip yang namanya. Nah mirip itu yang namanya ini cuy ya. Nah tadi kenapa nggak gue search gitu cuy. Mirip itu dari yang anime tahun lalu, yaitu Benefit from Hero Party gitu ya. Jadi kurang lebih sama ya gitu ya. Kalau misalnya di itu ya kurang lebih sama gitu ya awalnya segala macem. Dan inilah yang dinamakan anime recycling gitu ya. Jadi mungkin kalian kurang lebih tahu gitu ya gimana namanya anime recycling. Jadi anime recycling itu anime yang sekiranya di sebelumnya tuh pernah keluar gitu ya, dan hampir sama gitu ya, apa namanya ya, hampir sama gitu ya lah ya. Dan di Jepang juga masalah masalah plagiat itu sangat dikecam banget gitu ya, kecam banget kayak anime segala macam bla 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 gitu ya. Walaupun ya kita kalau semua tahu kalau ngomongin isekai, terus apa namanya tuh, sihir gitu itu biasanya hampir sama untuk lingkaran sihirnya, terus ras-rasnya, monster-monsternya gitu cuy ya. Walaupun nanti ada di beberapa, walaupun desain dari monsternya itu berbeda gitu, cuman sama rasanya segala macam gitu cuy ya. Nah itu masalah yang plagiat. Tapi untuk masalah recycling kurang lebih gitu, ini kan hampir sama gitu cuy. Terus ada juga itu yang namanya yang kemarin keluar gitu ya, yang baru beberapa bulan itu keluar, itu yang namanya yang Raja Iblis reinkarnasi. Itu juga termasuk gitu ya, udah ketebak segala macam bla bla bla. Terus kayak desa kelilingnya gitu ya, kayak pernah ngeliat gitu, kayak udah sering keluar gitu cuy. Dan itu lebih ke ngebosenin ya katanya gitu ya, untuk beberapa orang gitu ya. Tapi kalau menurut gue itu tuh recycling gitu ya. Ngomongin recycling kalau menurut gue sih oke-oke aja ya, karena yang sama itu menurut gue cuman kayak temanya doang gitu ya. Temanya sama gitu ya, temanya sama ya, dibuat. Kalau kita ngomongin yang ini kayak si Yusa itu Vanishing from Hero Party kan sama kayak apa namanya tuh yang sekarang gitu ya. Nah ini gue cari lagi. Nah lanjut lagi, apa namanya tuh, kurang lebih kayak itu temanya tuh sama gitu ya, tema sama. Baik nih
kita sorotin adalah di dua ini baru ini, karena yang ini juga baru keluar gitu ya dengan tema yang sama di yang sama gitu ya. Dan menurut gue ya masalah recycling gitu ya, kalau ya kalau cuman ya beberapa anime di semusim sih nggak apa-apa kalau menurut gue. Dan apakah animenya itu termasuk jelek gitu ya, ngebosenin segala macem, mungkin untuk beberapa orang. Kalau gue ngomong, kita kan diskusi di sini, diskusi kita kan di sini kan, mungkin untuk beberapa orang kayak bosen segala macem gitu ya. Tapi ini tuh yang masalah kayak recycling, anime recycling gitu ya, model-model ini yang alurnya, yang biasanya recycling itu alurnya lebih ke ringan. Karena kalau alurnya berat itu kalaupun memang recycling ya kan, tapi nggak kelihatan banget lah ya, nggak kelihatan banget, cuman ya beberapa doang ya, mungkin awal-awalnya doang ya kan, biasanya awal-awalnya doang kayak kenapa dia bisa begitu dan kenapa bisa tepat itu, biasanya itu hampir sama kayak yang anime-anime lain gitu cuy ya. Cuman ya pasti kalau Aurora berat itu berbeda gitu ya, apa namanya, dari konsep konfliknya gitu ya, konflik yang di angkat gitu ya. Dan biasanya itu ada sebuah sindiran-sindiran di dunia nyata yang disampaikan itu melewati anime gitu ya. Misalnya kalau kalian ngomongin, nanya contoh apa gitu ya ke gue gitu ya, yang paling kontras yang sering gue nonton yaitu isekai gitu ya. Orang yang banyak ke isekai itu adalah orang-orang kantoran. Kalau di anime itu banyak orang-orang kantoran, programmer, segala macam. Itu tuh di dunia nyata sindiran kepada orang perusahaan yang meras karyawannya sedemikian rupa gitu ya, sedemikian rupa gitu ya, sampai akhirnya bisa burn out, bisa something bad lah ya, yang jadi overwork gitu ya, ngomentarin atau sindiran keras gitu ya kepada perusahaan-perusahaan yang membuat karyawannya itu work out gitu ya, ya kan, work out gitu ya, terus sampai tidur di jalan misalnya gitu ya. Ada beberapa kasus yang masalah work out, yang masalah itu tuh masalah jam kerja gitu ya, itu di luar nalar manusia, dan kita cuman dapat sedikit gitu ya, cuman dapat waktu yang sedikit kalau dihitung sama jam sama pulang segala macam itu di rumah cuman sebentar gitu ya, di rumah cuman sebentar gitu ya kan. Dan apakah di Indonesia juga iya gitu ya, dan sekolah Indonesia juga iya gitu ya kan, nggak tahu gitu ya. Tapi biasanya ada sindiran gitu ya, itu kan anime gitu cuy ya. Nah, balik lagi ke masalah recycling gitu ya. Jadi awalnya menurut gua ya nggak apa-apa gitu ya, karena ada pasarnya sendiri. Karena yang sering ngeliat bosenin segala macam recycling itu yang biasanya yang kelihatan banget yaitu yang alura cenderung ringan, dan ya cenderung lebih ringan dan kayak fun aja, karena memang ada marketnya. Jadi ya bagi yang ngomong apa namanya tuh, bagi yang berpendapat gitu ya, apa namanya tuh, kayak misalnya ini gitu yang bosenin, nih kayak anime ini yang bosenin segala macem gitu cuy ya. Ya untuk beberapa orang ini seru banget gitu ya, ya kan. Dan teruntuk gue juga gitu ya, gue juga merasa seru tentang anime-anime yang kayak temanya itu sama, dan konsepnya itu sama, dan kelihatan banget kayak recycling, dan udah tahu alurnya akan gimana gitu ya. Tapi yang dibawa itu, yang diangkat itu, yang dipasarkan itu adalah ada bisa macem-macem, kayak misalnya recycling ada yang temanya sama dan kelihatan itu wah ini sama kayak yang misalnya 2 season sebelumnya atau yang kayak season kemarin gitu ya. Tapi ada yang lebih kerasa ke adventure-nya, ada yang kerasa ke komedinya, ada yang lebih kerasa ke apa namanya tuh, lebih kerasa kayak ke fun-nya tuh, efek senangnya nonton anime itu gitu ya. Ada yang lebih situ, lebih ke kayak seneng aja gitu ya, karena emang alur ringan dan lebih ke fun aja gitu ya, untuk melepas penat gitu ya. Jadi emang ada pasar juga, dan setiap anime itu yang kelihatan recycling itu ditujukan apa dia yang diangkat itu beda-beda gitu. Yang
yang dipasarkan gitu apa namanya ya yang dipasarkan lah ya, yang dipasarkan yang utamanya yang lebih kerasa nanti akan seperti apa gitu ya. Dan biasanya itu tuh diliatin di PV-nya, biasanya diliatin di PV-nya, PV1 atau PV2 biasanya tuh diliatin gitu ya nih. Nanti animenya itu akan cenderung menitik beratkan kemana gitu ya. Kayak kemarin ada yang komen, itu kayak yang komen yang kata gue reaction KG itu yang keluar sekarang nih kan, yang keluar sekarang itu. Nah ini yang ini reaction KG no Jitsu gitu ya. Gue udah nonton episode satunya gitu ya. Setelah gue nonton setelah gue nonton itu yang namanya yang nonton kan, setelah gue membaca komennya dia gitu ya, jadi gue memberanikan diri ya untuk nonton episode satunya gitu ya. Karena ya tahu lah ya ada beberapa scene bla 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 gitu cuy ya. Itu yang begitu dan cukup aduh kayak agak beratnya, kayak harus menyiapkan mental dulu gitu lah ya untuk apapun yang terjadi gitu ya. Jadi pas ada komen ini, kalau ikut manga novel sama manganya, animenya lebih ke komedi gitu ya. Dan nggak titik bukan ke bendisnya gitu ya. Jadi lebih karena gue tahu jadi kayak gitu jadi lebih tahu gitu ya. Nah ini kayak misalnya anime ini gitu ya kan gitu cuy ya. Jadi lebih itu gitu ya. Nah balik ke recycling gitu ya. Tadi gue lupa ngomong apa sih tadi, nyampe mana gitu ya, gue lupa tadi nyampe mana. Balik kayak ke recycling gitu ya. Nah ini misalnya kayak yang ditawarkan tuh kayak beda-beda gitu ya, yang ditawarkan untuk yang kayak kelihatan banget recycling gitu ya. Karena cuman yang sama itu cuman tema sama kurang lebih konsepnya gitu ya. Dan ya ada banyak yang masalah khususnya isekai gitu ya. Ada anime yang beberapa anime yang diprotes itu kayak, atau yang lebih dilihat itu juga kayak variasi monsternya ya, apakah sama atau gimana gitu ya, apakah sama atau gimana desainnya, apakah ada yang lebih yang serem gitu ya, dan CGI-nya di mana, apakah full hand drawing atau ada CG-nya, desain monsternya gimana segala macam. Itu juga biasanya untuk disekai dilihat. Dan untuk yang model ringan kayak gini yang kayak menurut beberapa orang tuh kelihatan banget recycling dan ngebosenin, itu monsternya biasanya dilihat juga monsternya gitu ya. Dan juga ada beberapa anime yang kelihatan recycling gitu ya, yang kelihatan banget recycling itu justru ada yang nggak semuanya bagus gitu ya. Maksudnya yang nggak semuanya bagus gitu ya, nggak semuanya bagus, nggak semuanya seru gitu ya. Ada yang beberapa yang emang awal-awalnya doang seru dan ke berikutnya itu ngebosenin. Padahal untuk konsep recycle-nya agak sedikit beda gitu ya. Ya agak sedikit beda di bagian akhirnya, bagian mau ke tengahnya gitu ya. Cuman ya yang tadi gue bilang awalnya konsepnya aja yang sama biasanya awal-awalnya. Tapi yang disitu kan biasa ada sekarang agak sedikit ya, awal agak sedikit mau tengah ya. Walaupun itu dia udah beda ya kan teman ya, awalnya doang konsepnya aja iblis. Ini kayak gini nih, gue ngomongin anime ini kayak ini apa namanya tuh, kayak Aja Iblis terus reinkarnasi segala macem gitu ya. Dan lebih mirip kayak Anos ya konsepnya gitu cuy, tapi ini lebih ringan gitu ya. Dan agak yang gue bilang gitu, yang kakak tempat recycling juga nggak semuanya seru gitu ya. Ada yang emang membosenin di akhir-akhir. Dan ini berlaku untuk Greenness di Metlord is a Reborn as a Typical Nobody gitu ya. Itu awal-awalnya seru banget gitu ya, seru banget. Dan konsepnya gitu ya, yang kayak menurut beberapa orang wah ini recycling segala macam ya emang konsepnya dan temanya ya hampir sama gitu ya kayak biasa gitu ya. Raja Iblis terus reinkarnasi gitu ya, terus nyebanyin kekuatannya, terus dia OP gitu ya. Itu ini kurang lebih sama gitu ya kan, kurang lebih konsepnya sama, temanya sama gitu ya kan. Dan alurnya ini ringan gitu ya. Dan ya awal-awalnya seru ya kan, konsepnya pernah hampir sama
ya sama hampir kebanyakan gitu ya, tapi jalan ceritanya, alurnya itu beda gitu ya. Dan ini seru sampai pertengahan gitu ya, dan sampai tengah ke sono gue pikir serunya itu udah nyampe situ doang gitu ya, udah sana-sananya udah mulai what the hell gitu ya, udah mulai ya agak kurang seru gitu lah ya, dengan konsep masuk ke masalah ke dunia berbeda gitu ya, ke multiverse gitu ya lah ya, masa lalu segala macem ya kan, ditarik segala macam bla 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 gitu ya, dan itu menurut gua cukup tidak seru gitu ya, karena emang konfliknya juga nggak seru gitu ya. Ya itu yang mau gue sampaikan gitu ya, kurang lebih ada beberapa yang seru, ada emang yang beberapa yang emang bosanin aja gitu cuy. Jadi nggak semua anime recycling yang kata wah ini recycling segala macam baru episode 1 udah bosen gitu ya, enggak, udah nggak, nih jelek, bosen gitu ya. Justru harusnya menurut gue dilihat dulu gitu ya, apa dengan recycling itu kan konsep dan tema yang sama, karena yang sama itu uh, konsepnya temanya gitu ya, yang emang sama gitu ya. Ya kurang lebih itu yang mau gue sampaikan gitu ya, kurang lebih begitu gitu ya. Nah ini kan sama nih, ini awal-awalnya kan udah 2 episode gitu ya, sama kayak yang Vanishing from Hero Party, tapi di awalnya itu emang kelihatannya emang konsepnya recycling banget gitu ya, emang konsepnya kelihatannya emang recycling banget, ketebak banget gitu ya. Cuman ini dia ngambil jalan, karakter utama ngambil jalan yang berbeda dari Vanishing from Hero Party gitu, yang dia kan memutuskan jadi kayak buka kayak apotek gitu apa gitu, gue lupa ya, Vanishing from Hero Party buka kayak toko gitu ya. Ini dia ngambil jalan yang berbeda, dan kalau yang sebelumnya Vanishing from Hero Party kan itu emang sebenarnya karakter utamanya emang kelihatan emang udah sebenarnya OP, udah jenius gitu ya, bisa dibilang, karena dia bisa semua sihir dasar, kalaupun orang cuma sihir dasar, sihir biasa, tapi kalau gunain yang levelnya tinggi dan cerdas, dan nggak semua orang nggak bisa semuanya itu gitu di dunia itu, sebenarnya cuma cerdas aja gitu ya. Ya cuma cerdas gitu ya dia, si karakter pertama yang Vanishing from Hero Party, cuman yang partiannya aja gitu yang ada yang suka ya kan. Kalau ini kan pure emang kebodohan dari Yusa partinya aja gitu, yang emang bodoh gitu ya, merasa pintar gitu ya, emang lebih kebodoh aja ya kalau yang di Yusa Party gitu ya. Ini kan Yusa Party ini gitu ya, Beastamer yang lebih ke bodoh aja ya untuk parawannya gitu ya. Kalau yang kayak Vanishing from Hero Party itu dia cuman nggak tahu potensialnya orang ini gitu ya, potensialnya orang ini gitu ya. Kalau ini lebih ke bodoh aja gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan Viriana itu emang syirik gitu ya, emang syirik ya. Konsep yang diangkat di awal-awal tuh emang syirik gitu cuy, dan nggak ada yang melenceng dari sebelumnya gitu ya. Kalau yang ini lebih ke bodoh gitu ya, mungkin kalian udah nonton emang lebih ke bodoh gitu ya karakter, dan untuk Yusa partinya gitu ya. Dan untuk ngeselinnya dapat sih ini untuk Yusa party ini ya, ngeselinnya dari part yang pahlawannya dapat ya. Justru yang anime kayak gini itu lebih gampang bosen, lebih krikital nih ya, lebih turun ratingnya dibandingkan anime yang alurnya itu emang medium terus berat gitu ya. Ini gitu ya, karakter utamanya itu tidak karakter utamanya kan, karakter itu yang ngeselinnya nggak boleh hilang, dan nggak boleh keluar dari jalurnya gitu ya, harus pure langsung lurus ngeselin gitu ya, harus lurus ngeselin ya, sampai penonton ngeselin pengen mukul gitu, itu udah bagus gitu ya. Ini Yusa Party ini Beastamer gitu ya, emang kita lihat nih nanti beberapa episode berikutnya apakah untuk partian pahlawannya tetap ngeselin gitu ya. Kita lihat aja, kemudian harus strike lurus ngeselin gitu ya si Yusa Party gitu ya, sampai kena batunya. Jadi kita kayak nonton sinetron azab tapi versi anime gitu cuy ya. Ya itu ya kurang lebih kalau ngebahas masalah recycling kurang lebih gitu. Mudah-mudahan kalian menerima gitu ya, nggak ada yang salah tangkap gitu ya dari yang gue omongin gitu cuy ya. Dan berikan komentar kalian di kolom komentar, gimana menurut kalian dengan anime yang recycling, kata emang recycling ya kan,
yang anime recycling ya kan, daur ulang recycling atau daur ulang yang sama semua gitu ya. Yang recycling ya didaur ulang gitu ya cerita tentunya gitu ya dari anime sebelumnya gitu kan ceritanya dibuat agak sedikit berbeda gitu ya dengan alur yang sedikit gitu lah ya, alurnya sama gitu ya, dibikin konflik tapi dibikin sedikit berbeda tapi alurnya kayak sama gitu cuy ya, recycling gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja. Nah ini kan ini kalau kita coba search gitu ya, anime recycling. Nah anime recycling nggak ada gitu ya, adanya Earth-chan gitu cuy ya. Jadi mungkin itu aja sekian dari gue gitu ya. Tetap lindungi Earth-chan gitu ya dari apapun yang terjadi gitu ya, polusi gitu ya, tetap lindungi si Earth-chan gitu ya. Jadi sekian dari gue, goodbye, dadah.